Mas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah Tabaraka wa taala atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa taala mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu yang dengannya kita berharap dan meminta kepada Allah barakah, rahmat dan inayahnya sehingga kita dapat terus istiqamah berada di atas jalannya yang lurus. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik, jemaah sekalian dirahmati Allah, di pertemuan yang lalu kita telah memasuki satu bab tentang penyakit riya, yang dimana di situ ada 4 dalil yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah dalil celaan dari Allah kepada orang-orang yang sholat tetapi riya. Begitu juga dalil yang kedua adalah syarat diterimanya amal itu haruslah murni dilakukan untuk Allah, tidak boleh ada unsur keriyaan di situ. Dan yang ketiga adalah dalil di hadis qudsi bahwasanya Allah akan tinggalkan kita ketika kita melakukan riya dalam ibadah kita kepada Allah. Dan dalil yang keempat adalah dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya sesuatu yang paling dikhawatirkan Rasulullah pada diri kita adalah asyirkul asghar, yaitu riya dalam amal ibadah. Baik, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan masuk ke hakikat riya dan pendorongnya. Hakikat riya dan pendorong. Baik, untuk kesempatan kali ini kita memohon sediaannya kepada Ibu Alfonsa mungkin ya, untuk membacakan materi kita di sore hari ini. Apakah bisa, Ibu Alfonsa? Nah, insya Allah bisa, Ustaz. Baik, nah, silakan. Nah, Ustaz. Bismillah. Hakikat riya dan pendorongnya. Lafal riya berasal dari akar kata ru'yah. Makna aslinya ialah mencari kedudukan di hati manusia dengan memperlihatkan perilaku yang baik. Banyak sekali poinnya, yang semuanya terangkum dalam 5 bagian dan bisa dijadikan hiasan untuk dipamerkan oleh seseorang kepada orang lain. Kelima bagian tersebut ialah badan, pakaian, perkataan, perbuatan, pengikut, dan hal-hal eksternal. Yang pertama, riya dalam masalah din yang diungkapkan dengan badan ialah dengan menampakkan kekurusan badan dan kepucatan. Hal tersebut dilakukan agar ia dianggap sangat bersungguh-sungguh dan sedih karena banyak memikirkan urusan agama dan takut akhirat atau takut neraka. Dan yang kedua, riya dengan sikap dan pakaian. Perbuatan tersebut ialah mengusutkan rambut, mencukur kumis, menundukkan kepala saat berjalan, memperlambat gerakan, dan memperlihatkan tanda bekas sujud di kening, yang semua itu agar dilihat orang. Kemudian yang ketiga, riya perkataan. Riya tersebut ialah riyanya ahli agama dengan memberi nasihat, peringatan, serta mengucapkan kata-kata bijak dan asar untuk memperlihatkan bahwa ia amat perhatian terhadap keadaan orang-orang solih. Demikian pula dengan menggerak-gerakkan kedua bibir saat membaca zikir di depan banyak orang. Kemudian yang keempat, riya perbuatan. Riya ini seperti orang sholat yang memperlihatkan lamanya berdiri serta sujud dan ruku. Contoh lainnya, menundukkan kepala dan tidak menoleh-noleh saat berjalan. Yang kelima, riya banyak teman dan tamu. Misalnya, orang yang mengundang seseorang alim agar dikatakan orang atau syekh fulan telah mengunjunginya.
Baik, nah ini tentang hakikat riya dan pendorong-pendorong seorang melakukan riya. Kata riya itu berasal dari kata ru'yah. Kata ru'yah, di mana makna aslinya adalah mencari kedudukan di hati manusia agar dicintai. Seorang melakukan riya itu agar disukai, agar mendapatkan simpatisan. Ya. Dengan melakukan apa? Dengan memperlihatkan perilaku yang baik. Jadi ada timbal balik ya. Dia memberikan sesuatu kepada orang lain, ya, memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, dan dia mendapatkan ya kedudukan di hati mereka. Yang seharusnya ini dilakukan untuk Allah, gitu ya. Seharusnya ini dilakukan untuk Allah. Seseorang itu berbuat baik, bersikap baik, berakhlak mulia, ya, berperilaku ya, yang mulia itu dia tujukan agar dicintai sama Allah. Tapi ini enggak, dia tujukan agar dicintai oleh manusia. Banyak sekali poinnya yang semuanya terangkum dalam 5 bagian. Ria itu dalam berbagai hal. Tapi kalau mau dirangkum ada 5 bagian. Dan biasa dijadikan hiasan untuk dipamerkan oleh seseorang kepada orang lain. Kelima bagian tersebut adalah badan. Ya, dia riak dengan badannya. Dia riak dengan pakaiannya. Dengan pakaian, perkataan, perbuatan, pengikut, dan hal-hal eksternal. Pertama, riya dalam masalah din yang diungkapkan dengan badan. Din ini berarti ibadah, sembahyang. Ya, dia ya ungkapkan keriaannya dalam sembahyang itu dengan badannya. Adalah dengan menampakkan kekurusan badan dan kepucatan. Jadi ya dia memang atur, ya, dia setting agar dia nampak pucat, ya, dia nampak ya kurus, dia nampak ya kecapean. Bisa babi tulil qiyam karena panjangnya dia tahajud misalnya, ya, panjangnya dia sholat, banyaknya rakaat yang dia lakukan gitu ya. Capek seperti ditunjukkan lemasnya, ditunjukkan kepucatannya, ya, letihnya dia dalam beribadah gitu ya. Nah, ini dari segi badan. Hal tersebut dilakukan agar ia dianggap sangat bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam ibadah gitu ya. Saking bersungguh-sungguhnya, saking khusyuknya lama dia. Akhirnya berimbas kepada fisik tubuhnya. Dan sedih karena banyak memikirkan urusan agama dan takut akan akhirat atau neraka. Nah, ini berarti masuk kepada mimik. Ya, riak dengan mimiknya, mimik mukanya. Seakan-akan dia adalah orang yang selalu gundah gulana, selalu ya sedih, banyak memikirkan akhirat, neraka. Baik, ada poin yang harus digarisbawahi di sini, dan Mas dan rahmati Allah. Perbuatan-perbuatan riya ini, ya, ini tidak dipermasalahkan, ya, apa namanya, ibadahnya. Ya, ibadahnya itu sama sekali tidak dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan dan disalahkan adalah apa yang ada di dalam hati dari niat, ya. Jadi kalau seseorang seperti tadi yang kita katakan dia badannya kurus, bukan berarti dia riya, ya. Ada orang yang mukanya pucat, keletihan habis ibadah, bukan berarti dia itu riya. Tapi riya itu adalah apa yang ada di dalam hatinya. Kalau dia memang niatkan itu untuk sengaja memperlihatkan hal tersebut kepada orang lain agar dipuji, agar memiliki kedudukan di hati mereka, itulah riya. Tapi kalau dia lakukan itu memang benar-benar murni tanpa settingan dan itu memang adalah untuk Allah, maka itu bernilai ibadah. Ya, jangan sehingga nanti kita berpikiran negatif, ya, berpikiran negatif kepada orang yang keletihan dalam ibadah, kecapean, pucat, ya, atau memiliki mimik muka yang selalu sedih dalam akhirat, ya. Ini semua terpuji, amalan-amalan terpuji.
Cuma kalau dalam hatinya salah, maka itu jadi salah juga. Ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah riya dengan sikap dan pakaian. Perbuatan tersebut ialah mengusutkan rambut. Ya, rambutnya sengaja diacak-acak. Beda dengan memang aslinya dia rambutnya acak-acakan. Karena bersungguh-sungguh dalam ibadah dan sembahyang. Gitu ya. Kemudian mencukur kumis, menundukkan kepala saat berjalan, memperlambat gerakan, dan memperlihatkan tanda bekas sujud di kening, yang semua itu agar dilihat oleh orang. Nah, ini syahidnya di sini, poinnya di sini. Yang semua itu agar dilihat oleh orang. Tapi kalau itu semua dilakukan agar ya dilihat oleh Allah, dicintai oleh Allah, disayang oleh Allah, ya disukai oleh Allah Azza wa Jalla, maka itu bukan riya, itu ibadah, amal soleh, ya. Kemudian yang ketiga adalah riya perkataan. Kalau tadi dari sikap, ya pakaian, kemudian badan, ya, maka ini adalah dengan ucapan. Riya tersebut adalah riyanya ahli agama, ahli ilmu, ya, yang memberikan nasihat. Jangan salah pahami, orang yang memberikan nasihat itu sudah divonis riya. Tidak, gitu ya. Orang yang memberikan nasihat itu adalah amal soleh. Yang dipermasalahkan kalau niatnya untuk riya, itu baru salah. Orang yang memberikan peringatan, orang yang mengucapkan kata-kata bijak, yang mengucapkan ya kata-kata asar, dia lakukan itu semua, dia ucapkan itu semua, di garis bawahnya di sini, untuk memperlihatkan bahwa ia amat perhatian terhadap keadaan orang-orang soleh, untuk memperlihatkan bahwa dia adalah orang yang ya alim, bahwa dia adalah orang yang berilmu. Kalau tujuannya untuk memperlihatkan kepada orang lain, riya, ya. Tapi kalau seandainya dia lakukan itu, nasihat yang dia lakukan, nasihat yang dia berikan, nasihat yang dia ucapkan adalah untuk mengharapkan ridha Allah, maka ini adalah amal ibadah, amal yang soleh. Demikian pula dengan menggerak-gerakkan kedua bibir saat membaca zikir di depan banyak orang. Ya, bibirnya digerakkan. Seakan-akan dia berzikir, ya. Itu amal soleh. Kalau saja dia benar-benar berzikir untuk Allah. Yang disalahkan kalau dia lakukan itu hanya untuk riya. Baik, yang keempat adalah riya dalam bentuk perbuatan. Riya ini seperti orang sholat yang memperlihatkan lamanya berdiri, lamanya sujud, lamanya ruku. Bukan berarti lamanya sujud, ruku, dan berdiri itu negatif, tidak. Ya. Yang negatif itu kalau dalam hatinya dia tujukan itu untuk kepada selain Allah. Contoh lainnya adalah menundukkan kepala dan tidak menoleh-noleh saat berjalan. Ya, kalau tujuannya riya, ya, ingin dianggap oleh orang lain sebagai orang yang menundukkan pandangan, orang yang menjaga penglihatan, gitu ya. Kalau niatnya dalam hati seperti itu, maka inilah yang kemudian menjadi kesalahan. Yang kelima adalah riya dengan banyak teman dan tamu. Dia riya. Riyanya apa? Circle-nya orang-orang soleh. Ya, circle-nya para ustadz, circle-nya para santri, orang-orang penghafal Quran, ya. Bertamunya, ziarahnya, sowannya, kunjungannya kepada orang-orang yang ya, yang berilmu misalnya. Itu benar, ya. Itu perbuatan yang baik, mencari teman-teman yang soleh itu perbuatan yang baik. Yang disalahkan kalau itu dilakukan hanya untuk pamer, memperlihatkan kepada orang bahwasanya dia adalah orang yang ya memiliki banyak kenalan ustadz, memiliki banyak ya kenalan orang-orang soleh. Kalau niatnya seperti itu sah. Tapi kalau niatkan untuk menjaga diri, untuk selalu dekat dengan Allah, ya, untuk mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah amalan yang terpuji.
Misal orang yang mengundang seorang alim agar dikatakan orang Syekh Fulan telah mengunjunginya. Ya, dia undang seorang ustadz yang terkenal, seorang syekh yang tersohor, diundang ke rumahnya. Agar tetangga-tangganya bilang, oh ini orang hebat. Ya, bisa ya dikunjungi oleh si Syekh Fulan atau Ustadz Fulan. Ini ya, kalau dia lakukan itu untuk mendapatkan pujian manusia, ya memang nanti kita akan bahas tentang obat dan terapi riya. Ya. Bagaimana terapi agar kita itu bisa mengobati besitan-besitan hati untuk bersikap riya. Jadi memang antara dua amalan, apakah amal soleh itu harus kita tunjukkan pada orang, ataukah lebih baik kita sembunyikan, ya? Dalam beberapa asar yang telah kita baca di pertemuan kemarin sebelumnya, ya. Jadi kalau tidak ada ya, maslahat untuk memotivasi orang lain dalam beramal soleh, maka hukum dasarnya amal soleh itu adalah disembunyikan, ya. Karena itu lebih selamat hati kita agar tetap ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, agar tetap menjadikan Allah itu tujuan kita. Ya, hukum dasarnya seperti itu. Tapi kalau ada maslahat, ya, kita bisa memotivasi orang. Ya, orang itu lebih akan bersemangat dalam beramal soleh ketika mendapatkan orang yang sama juga melakukan amalan itu. Ya, kemudian kita bisa menjaga niat kita dengan baik, maka menunjukkan amal itu tidak kalah besar pahalanya dari menyembunyikan amal. Jadi tergantung kondisi dan situasi. Ya, tergantung kondisi dan situasi. Kalau misalnya kita menunjukkan amal kita sehingga itu memotivasi orang lain gitu ya, dengan tetap kita menjaga niat, lalu kemudian orang itu mengamalkan sesuai amalan kita, mencontoh apa yang kita lakukan, ikut-ikutan dengan kita, maka kita akan mendapatkan pahala dari amalan orang itu. Ini kapan keuntungan ini terjadi? Kalau kita bisa menjaga niat kita. Ya. Jangan sampai kita ya melakukan suatu amal ibadah, kebaikan untuk mendapatkan pujian orang lain, ya, dengan embel-embel agar dia termotivasi. Nah, ini tidak bisa. Ya. Kita harus ingatkan itu untuk Allah SWT. Baik, kemudian judul berikutnya adalah mengapa orang ria. Nah, Pak Toli. Nah, Ustaz. Mengapa orang ria? Orang yang berbuat ria pasti memiliki tujuan. Ada kalanya mencari kedudukan, kehormatan, atau tujuan-tujuan lainnya. Dalam hal ini terdapat beberapa tingkatan. Tingkatan pertama yaitu untuk mengokohkan maksiat. Misalnya, orang yang ria dengan ibadahnya dan menampakkan takwa dan waraknya agar dikenal amanah, sehingga dia pun diberi kedudukan atau tugas mendistribusikan harta supaya bisa dikorupsi. Orang-orang yang berbuat ria semacam inilah yang paling dibenci Allah Azza wa Jalla, karena mereka menjadikan ketaatan kepada Rob sebagai sarana mendurhakainya. Kemudian tingkatan yang kedua, untuk memperoleh keuntungan duniawi, seperti kekayaan atau pernikahan. Misalnya, seseorang yang memperlihatkan ilmu dan ibadahnya agar orang lain senang, menikahkan atau memberinya sesuatu. Ria jenis ini amat berbahaya, sebab ia mencari kenikmatan hidup di dunia melalui ketaatan kepada Allah. Namun demikian, bahaya ria tingkatan kedua ini tidak sebesar tingkatan pertama. Kemudian tingkatan ria yang ketiga, seseorang yang berbuat ria yang tujuannya tidak mencari keuntungan, baik harta benda maupun pernikahan. Akan tetapi,
dia memperlihatkan ibadahnya karena takut kalau orang lain merendahkannya atau tidak dianggap orang istimewa dan zuhud, namun hanya orang awam. Nah, mengapa orang riya? Orang yang berbuat riya dikatakan oleh al-mu'allif, ya, orang yang melakukan riya pasti dia memiliki tujuan. Ada kalanya tujuannya adalah mencari kedudukan, mencari kehormatan, atau tujuan-tujuan lainnya. Dalam hal ini terdapat beberapa tingkatan. Di sini ada disebutkan 3 tingkatan. Sebab mengapa orang itu melakukan riya. Yang pertama adalah, tingkatan yang pertama, dia melakukan riya itu untuk mengokohkan maksiat. Misalnya, orang yang riya dengan ibadahnya, menampakkan kesolehannya, menampakkan kebaikannya, menampakkan sembayangnya, menampakkan ketakwaannya, waraknya, agar dikenal sebagai orang soleh, agar dikenal sebagai orang yang amanah, agar dikenal sebagai orang yang dekat dengan Allah. Nah, dilakukan itu untuk dikenal, supaya mendapatkan predikat orang yang amanah. Sehingga ia pun diberi kedudukan, jabatan, ia pun diberikan tugas untuk mendistribusikan harta supaya bisa dia manfaatkan harta itu, ya, dikorupsi atau diambil secara baliknya. Sehingga inilah tingkatan yang pertama. Dia melakukan sebuah kemaksiatan, korupsi, mencuri, ngambil dengan wali. Ya. Dilakukan hal itu dengan menipu manusia, memperlihatkan seakan-akan dia adalah orang yang saleh, orang yang takut kepada Allah. Orang-orang yang berbuat riya semacam inilah yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena mereka menjadikan ketaatan yang mereka lakukan kepada Allah sebagai sarana untuk mendurhakai Allah Azza wa Jalla. Ya, dia seakan-akan menipu Allah, seakan-akan menipu manusia, yang dimana pada hakikatnya dia telah menipu dirinya sendiri. Ya, dia gunakan hal-hal yang dianggap sebagai kedekatan kepada Allah, dijadikan itu sebagai sarana untuk melakukan hal-hal yang durhakai, hal-hal yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Baik ya, ini memanipulasi ibadah. Yang kedua, tingkatan kedua, untuk memperoleh keuntungan duniawi seperti kekayaan atau pernikahan. Ya, ini bukan kemaksiatan. Ya, tapi ini adalah hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi kan kemaksiatan, gitu ya. Baik. Misalnya seseorang yang memperlihatkan ilmu dan ibadahnya agar orang lain senang untuk memberikannya sesuatu, ya, menikahkannya, ya, dan yang lain sebagainya. Riya jenis ini amatlah berbahaya. Sebab ia mencari kenikmatan hidup di dunia melalui ketaatan kepada Allah. Namun demikian, bahaya riya tingkat kedua ini tidak sebesar tingkatan pertama. Kenapa yang pertama lebih berbahaya? Karena yang pertama, ya, dia lakukan ketaatan itu untuk mengerjakan suatu maksiatan. Hal yang dimurkai oleh Allah. Hal yang tidak diridhai oleh Allah Azza. Sedangkan yang kedua dia lakukan itu untuk sesuatu yang sifatnya mubah. Gitu ya. Sesuatu yang pada dasarnya, pada zatnya dia itu mubah. Bukan haram, bukan maksiat.
seperti menikah, ya, kemudian mendapatkan sesuatu, ya, pemberian orang. Baik, yang ketiga, seseorang yang berbuat riya yang tujuannya tidak mencari keuntungan, baik harta benda maupun pernikahan, akan tetapi ia memperlihatkan ibadahnya karena takut kalau orang lain merendahkannya atau tidak dianggap sebagai orang istimewa, tidak dianggap sebagai orang yang zuhud, hanya dianggap sebagai hanya orang awam saja. Dan juga tingkatan, ya, yang ketiga, ya, tidak kalah berbahayanya dengan sebelum-sebelumnya, ya, melakukan kebaikan itu supaya dipertimbangkan oleh orang lain, ya. Dia melakukan ke amal-amal soleh itu agar posisinya itu tidak dikecilkan oleh manusia. Dia ingin dianggap sebagai orang yang istimewa. Dia, ya, melakukan kesolehan itu ingin dianggap sebagai orang yang zuhud, ya, tidak mau untuk dianggap sebagai orang awam biasa saja. Nah, baik, ini tingkatan orang yang riya. Yang pertama adalah orang yang mengharapkan kemaksiatan dari amal solehnya. Yang kedua adalah orang yang mengharapkan duniawi. Dan yang ketiga adalah orang yang tidak mengharapkan kemaksiatan dan duniawi, hanya saja tidak mau dipandang biasa-biasa saja oleh orang lain. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perbuatan-perbuatan. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya riya khafi, tersembunyi. Silahkan. Riya khafi, tersembunyi. Riya ada dua macam. Jali, yaitu jelas, dan khafi, itu tersembunyi. Riya jali ialah yang mendorong melakukan amal sekaligus menganjurkannya meskipun ada unsur memperoleh pahala. Riya ini ialah riya jali, yang paling nampak. Sementara itu, riya khafi ialah riya yang tidak mendorong semata-mata beramal. Hanya saja, riya tersebut akan memperingan amal yang dimaksudkan untuk Allah. Sebagaimana orang yang terbiasa sholat tahajud setiap malam, namun merasa berat dalam mengerjakannya. Tapi, kalau dikunjungi tamu, ia menjadi rajin dan merasa ringan. Selain itu, termasuk riya khafi atau samar ialah apabila seseorang hamba menyembunyikan ketaatannya. Kendati demikian, jika orang-orang melihatnya, ia lebih suka disambut dengan muka ceria dan hormat. Disanjung, dipenuhi segala keinginannya, diperbolehkan melakukan jual beli, dan dilapangkan tempat duduknya. Akan tetapi, bila seseorang memperlakukannya dengan kurang, hal tersebut menyebabkan hatinya sakit. Orang-orang yang ikhlas senantiasa takut terjerumus dalam riya khafi, sehingga mereka berupaya semaksimal mungkin menyembunyikan ketaatan melebihi keinginan orang-orang menyembunyikan perbuatan kejinya. Semua itu mereka lakukan dengan harapan bisa memurnikan amal baik mereka, sehingga kelak pada hari kiamat Allah membalas keikhlasan mereka. Karena mereka tahu pada hari kiamat Allah hanya menerima amal yang ikhlas. Selain itu, mereka juga tahu pada hari kiamat kelak mereka sangat membutuhkan buah amal yang ikhlas. Nah, riya khafi, yang mana adalah riya yang tersembunyi. Riya itu ada dua macam. Ada yang jelas dan ada yang tersembunyi. Ada riya yang jali, ada yang khafi.
Ria yang jelas, yang jali adalah yang mendorong melakukan amal sekaligus menganjurkannya, meskipun ada unsur memperoleh pahala. Ria ini adalah ria yang paling nampak. Suatu hal yang mendorong kita untuk melakukan amal. Atau takarub, sembahyang, kebaikan. Sekaligus mendorong kita untuk menganjurkannya. Jadi kita ya menganjurkan dengan lisan kita amalan tersebut. Ya, meskipun ada unsur untuk memperoleh pahala. Sementara itu, riya khafi adalah riya yang tersembunyi. Riya yang tidak mendorong semata-mata beramal. Hanya saja riya tersebut akan memperingan amal yang dimaksud untuk Allah. Ya, dia tidak mendorong semata-mata beramal, dan tetapi dia ya memperingan amal yang dimaksudkan untuk Allah. Sebagaimana orang yang terbiasa sholat tahajud setiap malam. Orang yang terbiasa sholat tahajud setiap malam. Namun merasa berat dalam mengerjakan. Dia biasa tuh melakukan tahajud ya. Dia biasa melakukan sholat malam. Tapi ketika dia sholat malam itu berat. Nah, ketika dia dikunjungi oleh tamu yang menginap dan bermalam di rumahnya, dia menjadi rajin dan merasa ringan. Ya, jadi sholatnya itu ketika tidak ada orang, ya, itu dia untuk Allah cuma berat, ya, dia untuk Allah cuma berat. Tapi ketika dia kedatangan orang, kedatangan tamu, atau dilihat oleh orang, amalan itu menjadi ringan. Ya, yang dimaksud dengan apa? Ya, ya khafi riya yang tidak mendorong semata-mata beramal. Jadi amalannya itu bukan karena untuk manusia pada dasarnya gitu ya. Tapi ketika ada manusia menjadi ringan, yang tadinya berat. Sedangkan kalau riya jali tadi, dialah yang mendorong amalan itu. Dialah yang kemudian memotivasi seseorang melakukan amalan tersebut. Mendorongnya dia. Dia melakukan itu karena ingin dipuji oleh orang lain. Ya, dari awal seperti itu. Baik. Selain itu, termasuk riya khafi, riya yang tersembunyi yang sama, adalah apabila seorang hamba menyembunyikan ketaatannya. Kendati demikian, jika orang-orang melihatnya, ia lebih suka disambut dengan muka ceria dan hormat, disanjung, dipenuhi segala keinginannya, diperbolehkan melakukan jual beli, dan dilapangkan tempat duduknya. Akan tetapi bila seseorang memperlakukannya dengan kurang, hal tersebut menyebabkan hatinya sakit. Nah, ini juga diantara riya yang samar. Dia melakukan ibadah itu sembunyi-sembunyi. Ya, dia tidak tampakkan kepada manusia. Tapi dia melihat dirinya tinggi. Dia melihat dirinya wah. Sehingga dia merasa pantas untuk diistimewakan oleh orang lain. Jadi ketika dia keluar kepada manusia, dia ingin diperlakukan dengan performa. Ya, dia tidak suka kalau misalnya dia perlakukan dengan suatu hal yang sifatnya kurang. Ya, karena dia merasa dirinya adalah orang yang wah, orang yang istimewa. Dilapangkan kedudukannya, ya, dipenuhi segala keinginannya. Dia merasa dia dekat dengan Allah. Ya, ini dua macam riya yang tersembunyi. Seorang yang ketika dia beribadah kepada Allah, untuk Allah cuma berat. Tapi ketika kedatangan orang jadi ringan. Dengan orang yang dia melakukan dan menyembunyikan ibadah.
Ya. Tidak ada orang yang tahu. Tapi ketika dia keluar di tengah-tengah manusia, dia ingin diperlakukan istimewa. Nah, dia merasa amalnya itu wah, dan dirinya wah juga. Ya, ini diantara riya yang tersembunyi. Ya. Kalau riya yang jali tadi dia koar-koar, maka dikatakan dia menganjurkan, dia memperlihatkan amalannya, ya. Dia menganjurkannya, ya, itu riya yang jali. Yang khafi disembunyikan dalam dua bentuk. Sembunyikan, jadi ketika ada orang jadi lebih ringan amal. Disembunyikan, ketika keluar di tengah manusia ingin dianggap wah. Kalau ada yang memperlakukannya dengan suatu hal yang sifatnya kurang, maka hal tersebut menyebabkan hatinya sakit. Orang-orang yang ikhlas senantiasa takut terjerumus dalam riya khafi. Ya, orang-orang yang selalu mengikhlaskan amal ibadah mereka untuk Allah sangat takut dengan riya. Ya. Orang yang ikhlas itu tidak ada perbedaannya. Ibadah yang dia lakukan dilihat oleh orang lain ataupun tidak. Ya, ketika seorang itu sholat malamnya itu sama saja ketika ada tamu dengan tidak ada tamu. Dilihat orang, tidak dilihat orang itu sama saja. Ya, nah, ini berat, ini jadi ringan, tidak sama saja. Ya, jadi pengetahuan orang lain akan amalnya tidak mempengaruhi, ya, tidak berdampak kepada kualitas amalannya. Kemudian, ya, orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia menjadi orang yang soleh, dekat dengan Allah dalam amalan-amalan takarrubnya kepada Allah, tidak menjadikan dia itu merasa harus dispesialkan, diistimewakan di tengah orang lain. Dia tetap dengan sifat tawaduknya, dia tetap dengan kerendahan hatinya, tidak merasa dan tidak menuntut harus diistimewakan. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beliau adalah manusia yang paling dicintai dan paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla, ketika beliau duduk di masjid bersama para sahabatnya, ada orang yang tidak pernah melihat Rasulullah dan tidak pernah kenal dengan Rasul sebelumnya masuk ke dalam masjid, ya, ingin masuk Islam, ingin membaiat Nabi. Itu sulit untuk membedakan mana yang Muhammad dan mana yang bukan Muhammad. Kenapa? Karena Nabi itu, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bergaul dengan para sahabatnya, sebagaimana mereka bergaul antara satu dengan yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk sebagaimana duduknya para sahabat yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian sebagaimana para sahabat yang lain memakai pakaian. Memakan apa yang mereka makan, meminum apa yang mereka minum, tidak dispesialkan dan tidak minta untuk diistimewakan. Jika itulah diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita adalah orang yang saleh, orang yang dekat dengan Allah, tapi jangan menuntut keistimewaan dari manusia. Mintalah keistimewaan itu, mintalah hal yang spesial itu dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari manusia. Karena kalau kita mintanya kepada manusia pasti akan berujung kepada sakit hati. Ya, seorang sakit hati itu karena dia ini yang dianggap wah oleh manusia. Ya, kalau tidak mau sakit hati, gantungkanlah harapan itu, gantunglah permintaan itu, tuntutan itu kepada Allah. Maka tidak akan kecewa. Baik, maka dikatakan di sini sehingga mereka orang-orang itu berupaya semaksimal mungkin menyembunyikan ketaatan, melebihi keinginan orang-orang menyembunyikan perbuatan kejinya. Jadi kalau ada orang, ya, dia melakukan maksiat, nggak mau dong dilihat oleh orang lain, nggak mau dong amal maksiat itu diketahui oleh orang lain, didengar oleh orang lain, dia sembunyikan. Maka orang yang saleh, ya, akan lebih berusaha
untuk menyembunyikan amal solehnya dibandingkan ahli maksiat yang melakukan kemaksiatan. Jadi kalau usaha dia itu dinilai 10 dalam menyembunyikan kemaksiatan, maka orang soleh itu usahanya lebih dari 10 dalam menutupi kesolehan. Semua itu mereka lakukan dengan harapan bisa memurnikan amal baik mereka. Ya, agar ibadahnya itu tidak terkotori dengan pujian manusia. Agar amal soleh mereka tidak dikotori dengan riya. Murni untuk Allah. Dengan mereka sembunyikan. Sehingga kelak pada hari kiamat, Allah membalas keikhlasan mereka. Karena mereka tahu pada hari kiamat Allah hanya menerima amal yang ikhlas. Kalau tidak ikhlas, tidak diterima. Jadi kita tahu, kualitas suatu amalan itu dimulai dari keikhlasan. Kalau dia dilakukan untuk selain Allah, maka sebaik apapun amal itu tidak memiliki kualitas sepakat di hadapan Allah. Jadi percuma. Ya. Selain itu, mereka juga tahu bahwa pada hari kiamat kelak mereka sangat membutuhkan buah amal yang ikhlas. Sangat butuh, dia tahu. Makanya dia perjuangkan. Dia usahakan di dunia sebanyak-banyaknya melakukan amal soleh dan sebanyak-banyak dia melakukan keikhlasan dalam amal. Jadi nggak sembarangan, ya. Orang yang sangat memperhatikan kualitas amalnya dari segi keikhlasan atau untuk Allah. Nah, obat dan terapi riya. Kita dilanjut. Barakallahu. Obat dan terapi riya. Anda sudah tahu riya bisa menghapus amal kebaikan dan menyebabkan murka Zat yang maha besar lagi maha tinggi. Selain itu, riya juga termasuk dosa besar yang berbahaya. Bila demikian, sudah sepatutnya segera menghapusnya dengan sungguh-sungguh. Adapun berkenaan dengan pengobatannya, ada beberapa tingkatan metodenya. Yang pertama, memutus akar dan sumbernya. Perasaan senang dipuji, menghindari kepedihan celaan, dan ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain atau iri. 3 hal inilah yang menggerakkan orang berbuat riya. Terapinya ialah dengan mengetahui bahaya riya, hilangnya kebaikan hati, dan terhalang dari taufik bimbingan Allah di dunia. Demikian pula terhadap kedudukan seseorang di sisi Allah di akhirat. Di samping siksa, murka, dan kehinaan nyata yang akan dihadapinya. Bila seseorang hamba mau merenungi kerendahan ini, balasan yang ia dapatkan dari para hamba, keindahan obsesi terhadap dunia yang menyebabkan luputnya kebahagiaan akhirat, dan menghapus pahala amal kebaikan, mudah baginya memutus riya. Misalnya, orang yang tahu madu itu manis, namun jika jelas baginya mengandung racun, tentu ia akan menolaknya. Kemudian metode yang kedua, itu menyingkirkan apa yang tumbuh dalam hati di sela-sela ibadah. Semua itu juga harus dipelajari. Barang siapa melawan hawa nafsunya dengan mencabut benih-benih riya, keinginan, keremehan pujian makhluk, dan cacian mereka, setan tidak akan membiarkannya ketika beribadah. Bahkan ia akan membisikkannya dengan perasaan-perasaan riya. Bila perhatian makhluk terbesit di dalam hatinya, ia bisa mengikisnya dengan berkata kepada dirinya, apalah artinya kamu dan makhluk, baik mereka tahu maupun tidak. Ingat, Allah selalu mengetahui keadaanmu. Karena itu, apa gunanya kalau diketahui selainnya? Jika terbesit perasaan senang terhadap pujian, ia ingat akan bahaya riya, murka ilahi, dan kerugian di akhirat yang tertanam kokoh dalam kalbunya.
Baik. Obat dan terakhir. Al-Mu'allif berkata, Anda sudah tahu, riya bisa menghapus amal kebaikan dan menyebabkan murka zat yang maha besar lagi maha. Dengan riya itu, amal soleh yang tadinya berkualitas dan berharga menjadi sesuatu yang tidak berkualitas dan tidak berharga. Terhapus, gugur. Dengan riya yang seharusnya tadinya Allah cinta dan ridho, Allah murka dan marah. Kalau kita udah tahu itu semua, ya. Selain itu, riya juga termasuk dosa besar yang berbahaya. Ya, walaupun dia syirik asgor gitu ya, tapi itu bisa mengantarkan, bisa menjadi wasilah kepada syirkul akbar. Ya, syirik asgor itu tidak boleh diremehkan. Ya. Walaupun dia syirik kecil, tapi dia bisa berpotensi menyebabkan seseorang itu, mengantarkan seseorang itu kepada syirik akbar. Bila demikian, jadi kalau dia tahu tiga itu, dia tahu riya dapat menghapus kebaikan ibadahnya, riya bisa menyebabkan Allah murka, riya itu adalah dosa besar yang berbahaya. Kalau dia sudah tahu itu semua, sudah sepatutnya dia bersegera untuk menghapusnya dengan sungguh-sungguh. Hapus riya dalam hati. Dia harus ya buang jauh-jauh riya. Dia harus lawan dirinya, lawan hatinya. Adapun berkenaan dengan pengobatannya, obatan riya, ada beberapa tingkatan metodenya. Yang pertama, memutus akar dan sumbernya. Jadi dilihat, kok saya riak ya? Belajar. Saya riak kenapa? Apa penyebab? Apa sumber? Akarnya di mana? Ya. Misalnya perasaan senang dipuji, menghindari kepedihan celaan. Ya. Misalnya nggak mau dicela, maunya dipuji itu sama manusia. Kalau dicela itu ya gampang emosinya. Ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain, iri. Ya, tiga hal inilah yang menggerakkan orang berbuat riya. Berarti dari sekarang, kalau kita sudah tahu akarnya, kita harus banyak-banyak riyadhah, banyak latihan, melatih jiwa, melatih diri. Ya, kalau selama ini senang dipuji, udah ya biasakan ya untuk tidak gila pujian. Ya. Kalau misalnya selama ini sangat pedih sekali ketika dicela, direndahkan oleh manusia, dibawa santai saja, ya, dianggap biasa saja, ya. Jadi celaan manusia itu bukan sesuatu yang bisa merubah kualitas amal ibadah kita. Ya. Kemudian kalau kita memiliki keinginan untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain, berarti dari sekarang melatih hati, melatih jiwa, melatih diri untuk bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Menerima keputusan dan takdir Allah kepada kita, bahwasanya apa yang kita miliki itu jauh lebih baik daripada apa yang dimiliki orang lain. Sehingga kalau akar-akar permasalahan ini itu sudah kita buang jauh-jauh, maka kita akan lebih terselamatkan dari sifat riya. Baik, terapinya adalah dengan mengetahui bahaya riya. Jadi pertama kali untuk mengobati riya itu dengan ilmu. Itu sekarang ya, kita belajar. Kalau kita nggak mau belajar, kita nggak hadir kajian, kita nggak mau mendengarkan ilmu penyampaian, kita nggak mau hadir di majelis ilmu,
ya, inginnya hiburan saja, ya, kita tidak akan tahu tentang bahayanya ria dan kita akan enjoy saja. Kita akan berada di zona hijau karena kita akan merasa nyaman dengan ria yang tiap hari, tiap detik kita lakukan. Padahal zahir kita amalnya soleh. Jadi seseorang itu bisa terselamatkan sekali lagi dari bahaya yang besar itu dengan belajar, dengan menuntut ilmu, dengan talabul ilmi. Dan orang yang talabul ilmi itu belum tentu juga dia bisa terselamatkan. Ini ya, poinnya. Gitu ya. Jadi orang yang belajar saja belum tentu bisa selamat. Apalagi orang yang nggak mau belajar. Orang yang belajar saja, ya, masih ada sisi-sisi yang bisa membahayakan dirinya. Di antaranya sifat riya, ya. Udah tahu udah belajar masih saja gitu ya, riya. Apalagi orang yang nggak pernah belajar. Banyak sekali hal-hal yang akan menggelincirkan dia kepada sesuatu yang membahayakan bagi akidah, tauhid, iman, kehidupan, dunia akhirat. Jadi sekali lagi di sini kita diingatkan pentingnya untuk terus istiqomah menuntut ilmu. Jadi walaupun kita sudah tahu, tidak apa-apa itu dibahas lagi, tidak apa-apa itu diulang lagi. Sebagai pengingat, dikatakan kan, Nabi Krotan Faul Mukminin kata Allah. Peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Kenapa dia bermanfaat? Karena orang yang beriman itu akan menghargai setiap peringatan. Baik. Jadi terapi yang pertama untuk menghilangkan ria itu adalah mengetahui dulu. Mengetahui ini kuncinya. Mengetahui berarti harus belajar. Dia harus baca itu. Apa sih bahaya ria itu? Dia harus tahu kalau itu adalah dosa besar yang bisa membahayakan dirinya. Dia harus tahu bahwasanya ria itu adalah yang dimurkai oleh Allah. Dia harus tahu bahwasanya dengan ria itu bisa menghapus amalan-amalan yang dia kumpulkan. Ya. Kemudian ya hilangnya kebaikan hati. Jadi kalau seseorang melakukan ria itu hilang kebaikan hatinya. Dia nggak ikhlas lagi untuk Allah. Dan terhalang dari taufik bimbingan Allah di dunia. Jadi kalau orang sudah ria dalam ibadahnya, nggak ada taufik. Allah hanya memberikan taufik, Allah hanya memberikan bimbingan kepada hambanya ketika dia melakukan ibadah itu untuk Allah. Kenapa? Yang tadi di hadis qudsi ya, Allah ana aghna syuraka ya anukir kata. Aku sungguh tidak memerlukan sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang berbuat kebaikan dengan menyertakan sekutu lain selainku dengan aku, kata Allah, maka aku akan meninggalkan dia dan sesuatu yang ia sekutukan. Ya Allah, kata Allah Azza wa Jalla, Allah akan tinggalkan kita dan sekutu yang kita jadikan sekutu bagi Allah dalam amalan yang kita lakukan. Demikian pula terhadap kedudukan seseorang di sisi Allah di akhirat, di samping siksa, murka, dan kehinaan nyata yang akan dihadapi. Bila seorang hamba mau merenungi kerendahan ini, mau merenungi balasan yang akan ia dapatkan dari para hamba, keindahan obsesi terhadap dunia yang menyebabkan luputnya kebahagiaan akhirat, menghapus pahala amal kebaikan, ya. Nah, kalau dia sudah tahu ini semua, akan mudah baginya untuk memutus riya. Akan mudah baginya untuk menghilangkan riya dari akar-akar. Jadi sekali lagi ya, riya itu diobati dengan ilmu. Misalnya orang yang tahu madu itu manis, namun jika jelas baginya mengandung racun, tentu ia akan menolaknya.
Madu dicampur racun. Dia tahu itu madu, tapi ada racun. Nah, sekarang masalahnya itu banyak orang yang melihat dan tergiur dengan manisnya madu, tapi dia nggak tahu kalau dalam madu itu ada racunnya. Dia nggak tahu kalau dalam amal soleh yang seakan indah itu ternyata berbahaya baginya karena ada unsur riya. Kedua, menyingkirkan apa yang tumbuh dalam hati di sela-sela ibadah. Semua itu juga harus dipelajari. Jadi intinya belajar. Intinya harus menuntut ilmu. Jadi seseorang itu kalau sudah di awal ibadahnya dia ikhlas, belum tentu di tengah perjalanan ibadah itu dia akan terus ikhlas. Nah, di sela-sela pertengahan ibadah itu dia juga harus menjaga niatnya. Apa yang tumbuh dari perasaan-perasaan ria, seketika itu pula dia tolak dan dia lawan. Jangan diikutin. Yang pertama tadi untuk bagaimana mengobati ria dengan belajar. Pelajari bahayanya ria itu. Kemudian yang kedua, setelah dia memulai amalnya dengan keikhlasan kepada Allah, nah ketika sesi amalan itu di tengah perjalanan, di sela-sela ibadah itu, dia harus juga fokus tetap untuk memperhatikan amalnya. Jangan sampai terpukau, jangan sampai lalai. Barang siapa melawan hawa nafsunya dengan mencabut benih-benih ria, keinginan, keremehan, pujian makhluk, dan cacian mereka, setan tidak akan membiarkannya ketika beribadah. Bahkan ia akan membisikkannya dengan perasaan-perasaan ria. Ya, kalau dia sudah berusaha untuk membuang ria dari akar-akarnya, dia harus tahu bahwa di tengah perjalanan ibadah itu setan akan datang dan membisikkan dia untuk bersifat ria. Dan dia harus lawan gitu. Dia harus lawan. Jadi bukan hanya melawan hawa nafsu, tapi juga melawan bisikan setan. Bila perhatian makhluk terbesit di dalam hatinya, ia bisa mengikisnya dengan berkata kepada dirinya, apalah artinya kamu dan makhluk? Baik mereka tahu maupun tidak. Ingat Allah selalu mengetahui keadaanmu. Karena itu, apa gunanya kalau diketahui oleh selain Allah? Bisa kita tanya kepada diri kita. Emang kenapa sih kalau ya mereka lihat, apakah mereka bisa memberikan kepada kita surga? Memang kenapa kalau mereka melihat? Apakah mereka bisa mengampuni dosa-dosa saya? Apa mereka bisa melindungi saya dari neraka, dari azab kubur? Kan nggak bisa. Berarti ujian mereka, pengetahuan mereka akan ibadah yang kita lakukan itu nggak ada manfaatnya. Kembalikan lagi itu kepada Allah. Berikan itu kembali kepada Allah. Harapkan itu kembali kepada Allah. Jangan kepada manusia. Jadi biasanya itu kalau kita sudah ikhlas di awal, di pertengahan itu ada saja hal-hal yang terbesit dalam hati agar orang itu terjatuh dalam ria. Nah kalau sudah terbesit seperti itu, lawan. Di antara cara lawannya itu kita harus mengingat kembali. Yang bisa menyelamatkan kita dari neraka itu Allah, bukan manusia. Yang bisa menyelamatkan kita dari marbahaya dunia akhir, dari azab kubur, dari semua hal-hal yang tidak baik itu Allah, bukan mereka. Mereka nggak bisa apa-apa. Mereka sama seperti kita hamba yang dituntut untuk beribadah juga, yang tidak bisa memberikan kebaikan antara satu dengan yang lainnya tanpa pemberian dari Allah. Yang memberikan kebaikan hanya Allah. Nah, itu selalu diingat-ingat, dilawan. Jika terbesit perasaan senang terhadap pujian, ia ingat akan bahaya ria. Murkanya Allah, kerugian di akhirat yang tertanam kokoh dalam kalbu. Baik, terakhir. Salahkah meninggalkan ketaatan karena takut ria? Barakallahu fiik. Silakan. Nah, Ustaz. Salahkah meninggalkan ketaatan karena takut ria? Banyak di antara manusia yang meninggalkan amal karena takut ria. Jelas ini merupakan kekeliruan. Menuruti setan menyebabkan pengangguran dari amal salih dan meninggalkan kebaikan
Selama motif amal benar, otomatis ia sesuai dengan syariat yang lurus. Karena itu, amal tidak boleh ditinggalkan karena ada bahaya riya. Malahan, seorang hamba dituntut untuk melawan bahaya riya, mengharuskan hatinya malu kepada Allah dan mengganti pujian makhluk dengan pujiannya. Fudail bin Iyad menuturkan, amal yang dilakukan karena manusia ialah syirik, sedangkan meninggalkan amal karena manusia ialah riya. Ikhlas bisa menyelamatkanmu dari keduanya. Ulama lain berkata, barang siapa meninggalkan amal karena takut ikhlas, sungguh ia telah meninggalkan ikhlas dan amal. Nah, ini luar biasa jemaah ya. Ini seakan-akan kita ini digiring dari awal tentang ya bahayanya ria, supaya kita takut dengan ria. Tapi ingat, jangan sampai takut dari ibadah. Kita belajar ria itu bukan berarti kita akan meninggalkan ibadah. Oke, tadi saya sudah ingatkan dari awal, ya. Yang salah itu bukan ibadahnya, tapi apa yang ada dalam hati kita. Ada orang yang banyak salah kaprah. Dia mengatakan, oke, kalau begitu, kalian saja saya tidak mau melakukan amal baik. Karena percuma nanti ibadahnya akan sia-sia atau terhapus oleh riya yang ada dalam hati saya. Oke, dia meninggalkan ibadah. Terbesit dalam hatinya untuk mengamalkan suatu amalan, tapi karena takut riya, akhirnya ditinggalkan amalan. Ini namanya salah kaprah. Terus bagaimana Ustadz? Apa yang harus dilakukan? Lawan riya. Jadi kalau terbesit suatu amal ibadah, ya keinginan untuk melakukan suatu amal, lalu kemudian ketika ingin kita eksekusi, lalu muncul perasaan riya, jangan tinggalkan ibadah itu, tetap lakukan dan lawan riya. Karena kalau kita ikuti hati untuk meninggalkan amal ibadah hanya dengan dalih takut riya, berarti kita telah mensukseskan programnya iblis dan setan. Ya, karena mereka membisikkan dan menjadikan kita itu lemah dalam beramal. Akhirnya semua manusia akan meninggalkan amal soleh dengan dalih tidak mau riya. Jadi, ya, memang seperti itu. Ya, kita ini hidup untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah kepada Allah itu hakikatnya tidak mudah. Ya. Apalagi dengan dua syarat, harus ikhlas dan ittiba. Ikhlas itu, ya, belajar itu tidak harus ittiba. Kita harus sama amalan dengan Nabi. Iya, tapi ikhlas pun butuh belajar. Jadi antara ikhlas dan ittiba itu, seperti tadi yang saya katakan ya, orang belajar tauhid saja tidak ada jaminan dia selamat dari kesyirikan. Apalagi orang yang nggak belajar, berarti dia akan ya lebih besar potensi dia untuk terjatuh dalam kesyirikan. Lebih besar potensi dia untuk terjatuh dalam kekufuran. Ya bukan juga kita menganggap diri kita wah karena kita belajar tauhid. Iya, ya hati-hati nanti malah bahaya kalau kita punya rasa seperti itu ya. Kita melakukan ini, kita belajar tauhid agar kita terselamatkan dari riya, kita terselamatkan dari syirik asgar, syirik akbar, kufur akbar, kufur asgar, nifaq, i'tiqadi, nifaq amali. Agar Allah sayang sama kita, agar Allah cinta sama kita. Gitu ya. Banyak di antara manusia meninggalkan amal karena takut riya. Jelas ini merupakan kekeliruan. Ini adalah menuruti setan, menyebabkan ya pengangguran dari amal soleh, meninggalkan kebaikan. Selama motif amal itu benar, otomatis ya sesuai dengan syarat yang lurus. Maksudnya beliau katakan yang penting niat awalnya dulu deh. Niat awalnya lurus untuk Allah. Kamu sujud, kamu takbir, kamu ruku, kamu sedekah, kamu berbuat baik, awalnya dulu.
ya, untuk Allah. Kalau sudah awalnya untuk Allah, berikutnya prosesnya jangan sampai lalai. Kita jadi dunia, perbarui niat terus. Untuk Allah, bukan untuk manusia. Untuk Allah, bukan untuk pujian manusia. Gitu ya. Karena itu amal tidak boleh ditinggalkan karena ada bahaya riya. Malahan seorang hamba dituntut untuk melawan bahaya riya. Mengharuskan hatinya malu kepada Allah dan mengganti pujian makhluk dengan pujian Allah. Jadi kalau ada terbesit dalam hati, enaknya dipuji sama orang, enaknya dipuji oleh si fulan, oleh si fulana, langsung kita berpikir, kalau seandainya yang muji itu Allah, berarti akan jauh lebih enak dong. Karena Allah itu zat yang maha berkuasa, zat yang maha memiliki, maha tinggi, maha besar, maha mampu atas segala sesuatu. Manusia terbatas kemampuannya. Allah kemampuannya nggak terbatas. Jadi lebih baik saya dipilih sama Allah saja deh. Gitu ya. Dia ganti itu. Kalau dia tadinya mengharapkan pujian manusia, kita lihat manusia itu mengecewakan. Allah tidak mengecewakan. Dan itu kan harapan kita kepada Allah. Fudail ibn Iyad menuturkan, ini penting. Amal yang dilakukan karena manusia itu adalah kesyirikan. Misal, kita mau sholat. Sholatnya kita untuk manusia. Sholatnya kita dari awal untuk manusia. Itu adalah kesyirikan. Sedangkan meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Jadi kalau kita mau sholat, terus di situ teman-teman kita lagi duduk, lagi ngobrol, tiba-tiba kita ingin sholat, gitu ya. Terus kita tinggalkan sholatnya itu. Kita tinggalkan niat untuk sholat itu karena hanya takut riya. Nah, itu adalah riya. Itu adalah riya. Sehingga kita nggak punya pilihan jamaah, gitu ya, nggak punya pilihan, ya. Kita nggak punya pilihan. Meninggalkan, ya, atau melakukan karena manusia sama-sama nggak boleh. Meninggalkan amal ibadah karena manusia, melakukan amal ibadah karena manusia sama-sama nggak boleh. Yang boleh apa yang diperintahkan? Melakukan ibadah karena Allah. Jadi kalau terbesit dalam hati ingin bersedekah, kalau terbesit riya, lawan riyanya, teruslah bersedekah. Ya. Ikhlas bisa menyelamatkanmu dari kedua. Jadi bagaimana bisa selamat dari kesyirikan dan riya dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Ulama lain berkata, barang siapa yang meninggalkan amal karena takut ikhlas, sungguh ia telah meninggalkan ikhlas dan amal. Jadi seseorang itu belajar bahayanya riya bukan berarti dia harus meninggalkan amal. Kalau dia meninggalkan amal karena takut riya, maka dia telah meninggalkan keikhlasan dan amal. Sungguh merugi. Baik, itu yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini tentang bab riya, ya, sebagai pelengkap dari apa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Insya Allah di pertemuan yang berikutnya kita akan masuk ke bab penyakit sombong. Insya Allah, ya. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Baik, Zakillah khair wa barakallahu fiki pada jemaah yang telah berpartisipasi dalam membacakan materi dan juga kepada Al-Ustaz Abu Ayyub. Jazakallah khair wa barakallahu fiki wa assalamualaikum ilaik. Ilmu yang telah disampaikan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan serta dilakukan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik pada kita semua. Amin. Apa Ustaz, sepertinya untuk sesi tanya jawab kita lanjut pekan depan aja Ustaz ya, insya Allah ya. Nah, ya, Karena waktunya sempit mukanya ya. yang di balik papan sudah mau Nah, maghrib ini. siap, Ya. insya Allah. Baik Baik. Ustaz. Kita akhiri kajian ini Ustaz ya. Nah, Sebelum kajian diakhiri, Ana kembali mewakili jemaah mengucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik wa sallallahu ilaik atas peluangan waktu, ilmu dan faidah serta nasihat yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ayyub. Semoga Ustaz dan keluarga berserta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumul khair. Jazakumullah khairan Assalamualaikum. Ustaz dan Bu Arkan.